Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Hasan. Tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Tumbal satu jiwa. Rasa takut seketika mencapai puncak kepala. Ku dengar desis angin malam yang menderaikan batang-batang pohon mangga. Dedaunan terbang menghantam kaca jendela kamar, disusul oleh patahan batang. Jika suara tubrukan makin terasa menguat, kala itulah Jessica Mila seketika menangis. Tangisannya semakin keras, tangan mungilnya mengepal, kepalanya bergerak seakan memanggilkan pandangan. Dari matanya yang jernih, ku dapati ketakutan yang teramat sangat mendalam. Istriku selalu sigap, terbangun lantas menggendong anak berumur 4 tahun. Aku selalu ingin bergantian menggendong. Hanya saja Mila menolak. Jika dipaksa, tangannya justru semakin keras. Bawa ke ruang tengah, mungkin kamar ini gerah, ujarku sambil membuka pintu kamar. Sekarang malam keempat, dan aku masih mengatakan hal yang sama. Tanpa berkata-kata, Bunga Novina membawa Milia keluar kamar. Hanya terdengar suara tepukan lembut dan bisikan penenang. Terus kuperhatikan langkahnya hingga ke ruang tengah, sampai pada titik di mana Ina hanya fokus menenangkan Mila. Saat itulah kukumpulkan keberanian agar kencing di celana. Menatap jendela kamar, merasakan jantung berdetuk lebih kencang diiringi suara hantaman dedaunan dan patahan ranting. Tubuh semakin terasa gigil di puncak malam. Keringat dingin muncul kala terdengar deritan jendela yang terbuka. Angin malam meniup masuk dedaunan patah dan ranting. Lalu jemari tangan sebesar sosis menyentuh tepian jendela. Sepasang bola mata yang menyala merah muncul, wajah mengerikan menampakkan diri. Taring-taringnya yang tajam meneteskan liur, seakan berlomba dengan keringatku yang bercucuran. Aku mematung beberapa janak, seperti yang kulakukan di malam-malam sebelumnya, sesuai permintaan. Dan malam ini pun jemari dengan kuku hitam itu mengiarkan kode yang berbeda. 2 malam lagi aku mengangguk. Di tengah gemburan rasa takut, makhluk mengerikan itu pun perlahan menghilang. Buru-buru ku persiapkan dedaunan dan ranting yang berserakan, membuangnya keluar, lalu menutup jendela. Setelah berlari ke ruang tamu, mendapati Mila dan ibunya sudah terlelap di sofa. Rasa sesal yang kurasakan semakin menjadi. Tak pernah kubayangkan jika setelah menikah hidup justru menjadi semakin sulit. Kesulitan yang kualami sekarang jauh lebih buruk dari keadaan saat menjadi pengangguran di usia tanggung. Punya uang 10.000 sudah bahagia. Hidup dinikmati dengan rokok, kopi, mie instan, dan gorengan. Kini kesibukan yang menghasilkan uang tak bisa melenyapkan kegudahan, karena besarnya penghasilan selalu tak sebanding dengan hutang-hutang yang harus kubayar. Aku terlupa pada pesan ayah yang mengajari kesederhanaan. Tak lupa ku ingat amanat ibu untuk tidak tertipu dengan senyuman perempuan. Keluarga yang menganggapku terlalu royal mengatakan resepsi pernikahan bagi calon pengantin berstatus janda anak satu. Sekuat tenaga kututupi kenyataan bahwa sebagian dari biaya pernikahan itu kembali dari pinjaman.
Aku pun tidak buka mulut tentang biaya pernikahan di pihak keluarga perempuan yang juga berasal dari hutang. Berbulan-bulan mencoba bertahan sampai akhirnya keuanganku benar-benar limbung saat ada pertigatan penarikan mobil dan rumah. Pada fase itulah aku teringat apa yang dilakukan ayah di malam hari. Duduk merokok di teras depan rumah. Bermalam-malam aku melakukannya, sekedar menghabiskan 2 atau 3 batang rokok sambil menenangkan gemuruh di hati dan memandaikan pertarikan isi pikiran. Rokok bisa habis manakala ada tetangga lewat dan ikut nongkrong di teras rumah. Bisa lebih banyak lagi ketika tiba-tiba ada kawan 5 yang datang, menatapku dengan penuh rasa kasihan lalu berjuar. Apa yang bisa ku bantu? Milea selalu menangis setiap malam. Kepala Ina bersandar di pundakku. Kami menatap Milea yang tengah asik bermain puzzle. Jangan-jangan Milea diganggu makhluk halus. Rumah ini berhantu. Hampir setengah tahun kita tinggal di rumah ini. Mungkin kita harus memeriksa kondisi kesehatan Mila. Ku tepis persangka istriku sambil membelai rambutnya yang tergorai panjang. Wangi sampo mengelus lubang hidungku. Penyakit apa yang kambuh setiap tengah malam? Milea bertanya seraya menatapku. Penyakit tak kerasaan di kamar. Ada gurat senyum di wajahnya. Bunga Novina beranjak ke kamar. Tak berapa lama kembali lagi dengan membawa suprat. Mengelarnya lantas menatap. Milea, sini sayang. Anak yang baik itu meninggalkan mainannya, bergegas menghampiri sang ibu. Waktunya tidur ya, sayang. Sini mama bacakan dongeng. Seorang bocah terbaring nyaman sambil memeluk boneka, berceloteh manja mengabaikan dongeng-dongeng yang dibacakan ibunya. Celoteh yang terus surut hingga hening. Terlelap Bunga Novina menatap penuh kasih sayang mengecup kening. Lalu meliput buku dongeng. Perempuan yang mengenakan daster tersebut itu berharing memejamkan mata. Dari wajahnya kulihat raut kelelahan. Tubuhku pun terasa lelah, bahkan begitu malas untuk beranjak ke kamar. Hujan yang turun sejak maghrib masih belum ada tanda-tanda merada. Baru pukul 8. Kantuk sudah membebani mataku. Ingin aku tertidur, tapi masih kurasakan gemuruh di hati dan pikiranku. Tumbal, pesugihan, tumbal, pesugihan, terngiang-ngiang di telinga. Aku tidak menyarankan hanya jika kau butuh. Aku bisa membawamu menemani beberapa tanpa pesugihan. Ada beberapa cara di mana kau bisa menumbalkan orang lain, ujar Rangga di pertemuan kedua di satu kedai kopi di pinggir jalan yang selalu ramai. Rangga, temanku dari SMP, tak sengaja menemukan sedang duduk melamun di teras usai mengantar pelanggannya. Majalah cetak tempatnya bekerja sudah gulung tikar 2 tahun yang lalu. Ambruk dihajar badai pandemi COVID-19. Salah satu tugasnya selama jadi wartawan adalah menyisir sisi mistis di pedesaan. Legenda, mitos, dan sesuatu yang bersifat gaib. Tak heran jika lelaki yang masih bujang itu memiliki banyak rekomendasi tentang ritual pesugihan.
Seorang menaruh benda goib di titik ruas jalan. Tumbalnya adalah pengendara yang lewat. Biasanya makhluk yang dipuja itu menentukan korbannya. Setan memilih korban. Ya, tergantung dari niat pemuja. Iblis akan menyasar gadis-gadis atau anak kecil. Bisa juga manusia dengan hari lahir tertentu tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Kau mau pilih yang mana? Apa saja, asal cuma sekali. Aku tidak ingin terus-terusan bersekutu dengan setan. Ada. Rangga bercerita tentang satu ritual yang sedang marak. Tumbal satu jiwa. Pola menumbalkan siapapun yang diinginkan. Dukun akan berkomunikasi dengan setan tentang label harga. Namun jika gagal, sebab targetnya memiliki sesuatu yang lebih tinggi, si pemohonlah yang akan diambil setan. Apa yang kau tawarkan? Tanya Rangga tepat di depan sebuah jalan sempit di antara rumpun bambu. Mengikat kembali masa-masa pacaran. Aku merasa tertipu karena 3 hari sebelum berkenalkan keluarga, Bunga membuka identitas bahwa dia seorang janda, bercerai karena mantan suaminya tak bekerja. Perusahaannya tutup karena pandemi. Perceraian itu menyisakan masalah. Mantan suaminya berhenti membayar tagihan 3 akun pay later. Itulah penyebab ongkos pacaran menjadi begitu mahal. Lalu ditambah hutang karena biaya pernikahan membuatku pusing. Karena sebelumnya aku hanya membayar angsuran mobil dan rumah. Selain selepas dari beban hutang, kau pun tak akan terbebani oleh anak tirimu. Itu bukan darah dagingmu. Nada tegas meluncur dari mulut Rangga. Perkataan Rangga semakin menguatkan tekadku. Kakek tua berjanggut putih yang mengantar pada sebuah gua di hutan. Setelah menyusuri lorong gua yang licin sampai pada sebuah tempat pesugihan, kami melakukan ritual sampai makhluk menyeramkan itu muncul. Kemunculannya diawali dengan desir angin malam. Suara pohon berdetrak, dedaunan berdangun, ranting patah, berserakan ruang tengah jauh dari jendela. Tanda-tanda kemunculan setan telapak nampak dari datangnya. Jemari berkuku tajam muncul di langit-langit rumah. Sepasang tangan merayap ke bawah rambut, gimbal menjuntai, dan sepasang mata merayap menyala menyoroti pada sosok anak yang terbaring di pinggir ibunya. Taring-taring yang panjang meneteskan liur. Satu tetesannya mengenai wajah Milea. Anak itu pun menangis. Saat matanya terbuka, tangisannya semakin keras. Istriku terbangun, mencoba menenangkan. Mata anakku terus menatap ke atas. Penuh rasa takut, istriku membenarkan wajah Milea ke pelukannya. Ini sudah malam. Aku tidak tahu lagi, jerit istriku lalu terisak. Air mata pun menetes di mataku. Mata yang sama pun menatap makhluk mengerikan yang menempel di dinding. Jemarinya memberi isyarat pada satu malam lagi. Malam yang mendebarkan, malam yang dijanjikan. Namun aku masih disibukkan pekerjaan. Masih lupa.
tak pegang smartphone sejak maghrib. Kekalutan, pikiran dan kecemasan kerap mengoyakkan konsentrasi hingga pekerjaan sulit untuk selesai. Kupastikan bos untuk menyetujui proposal karena jawabanku sudah melayang ke rumah. Ponsel yang lebih dari 2 jam tidak kusentuh itu pun memperlihatkan layar yang mengkhawatirkan. Ada 5 panggilan tak terjawab dari istriku. Di WhatsApp pun ada beberapa pesan dengan waktu kiriman yang beruntun. "Pah, Mama khawatir dengan kondisi Mela. Sejak maghrib terus menangis kayak ketakutan begitu." 15 menit kemudian, "Pah, Ibu nelpon. Melia disuruh tidur di ruang nenek. Ibu mau panggil Ustadz." 20 menit kemudian, "Pah, lagi sibuk ya? Aduh, Mama khawatir sekali. Melia teriak-teriak. Katanya ada hantu menyeramkan." Di menit-menit berikutnya, Bunga Novelia mengirim pesan yang menghentak dekuk jencang. Ku ucap menghubungi sesekali 2 kali sebelum berakhir. Melia menjawab panggilan dari suara di seberang sana. Aku yakin cuaca lagi beruknya. "Halo, Pah." "Halo, Mah. Maaf, Papa baru buka pegang HP." "Iya, Pah, ini Mama lagi di jalan mau ke rumah Ibu. Papa mau nyusul atau mau tidur di rumah kita?" "Oke, Papa mau menyusul." "Mama naik apa?" "Taksi online, Pah." "Sherlock ya. Papa mau beres dulu ya." Terburu-buru kurapikan berkas di meja, memasang jas dan bergegas meninggalkan kantor. Gedung kantor yang sepi, bahkan sapaan pada security pun bisa tertawa. Mobil melaju di tengah guyuran hujan deras, setir mengarah sesuai arah di map. Tumbal pesugihan, terngiang-ngiang di telinga. Tumbal 1 jiwa, suara yang terasa menghentak dada. "Jika gagal, jiwamu yang akan diambil setan." Seketika keringat dingin keluar. Jalanan yang lengar menuju daerah pinggiran sudah tak kepedulikan apa kecepatan mobil, yang terpenting bisa menyusul. Titik berhenti, tapi rumah mertuaku masih 2 kilometer lagi. Sungguh mengherankan. Terlebih titik itu terhenti di zona angker, wilayah yang renggang rumah penduduk, medan yang curam, terkenal dengan banyaknya cerita mistis dan kecelakaan. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku khawatir setengah mati. Laju kecepatan mobilku disul-usul oleh sirine mobil polisi. Beberapa menit berlangsung, terdengar sirine ambulan datang. Jantungku tidak karuan. Semakin dekat pada titik kian, menepis kesadaranku banyak orang-orang. Ku dapati banyak pengendara yang terhenti. Beberapa orang pun berduyun-duyun datang membawa payung. Ada apa ini? Di jalan yang menanjak beberapa meter di depan, ada sebuah mobil terbalik. Mobil warna putih yang sepertinya aku kenal. Aku menepi dekat polisi yang sedang mengatur lalu lintas. "Pak, saya takut. Itu istri saya. Ini titik vapes-nya berhenti di sini." Seorang polisi mendampingiku menuju lokasi mobil terbalik. Tenaga medis, warga dan aparat berhasil mengeluarkan seorang penumpang, perempuan dengan sweater warna merah muda. Bercak darah tercecer di pakaiannya. Wajah yang bahan sakit itu begitu kunal. Astaga, istriku. "Pak, istriku saya, Pak." Langsung menghambur memeluk tubuh Bunga Novina yang sudah dibandingkan ke belakang. "Sayang, ini Papa."
Bisiku sambil memegang tangannya. Masih terasa hangat, nadi masih berdenyut. "Mela," bisik istriku. "Maaf, Pak. Korban segera mendapat pertolongan." Dengan berat hati, ku biarkan petugas mendorong belengkar menuju ambulan. Ku periksa mobil yang berterbalik. Sopirnya baru saja berhasil dikeluarkan. Pria bertubuh kurus, Rangga, ya Tuhan. Driver meninggal. Lututku lemas, tersuruk ke tanah. Lalu penumpang satunya lagi, seorang anak perempuan. Tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Semuanya membisu. Hanya ada suara hujan dan desir angin malam. Desir yang menderetkan pepohonan. Tiba-tiba mataku mengarah pada sebuah lahan kosong. Di antara temaram malam ada sorot dari bola mata. Mata yang besar, milik makhluk mengerikan. Jemarinya menggendong. Milia satu tangannya lagi menjambak rambut Rangga. Iblis itu menatap ke arahku. Tak lagi memberi isyarat, hanya anggungkan, lalu tertawa menggelenggar. Sosok tinggi berbulu kehijauan itu balik badan, menggendong Milea dan menyeret Rangga. Sahabat lamaku itu meronta dan meminta pertolongan.